Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa di acara Time Media Center Ngelawak Kertosono Nganjuk. Kali ini kita kedatangan narasumber kita yang sangat spesial. Beliau adalah Muhammad Juhal Ma'ruf. Selamat datang, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak, di tengah kesibukannya Sama-sama. panjenengan masih menyempatkan waktu untuk menghadiri podcast di Time Media Center. Iya. Sama-sama. Beliau ini sebelum saya mulai dari podcast kita kali ini, saya bacakan kurikulum vitanya. Beliau dulu adalah dosen STAIM Lawak Kertosono, senior saya, dan beliau sekarang menjabat menjadi Kepala MAN 1 Nganjuk. Sangat luar biasa beliau ini, mulai dari meniti karir di saya masih sekolah sampai sekarang sudah menjadi Kepala MAN. Kita pengen tahu seperti apa perjalanan karir beliau sehingga menjadi sesukses sekarang ini, sehingga kita bisa menimba ilmu dan wawasan dari beliau supaya menjadi sukses seperti Pak Zuhal ini. Monggo Yai, seperti apa dulu perjalanan karir panjenengan sampai menjadi sukses seperti ini? Iya, jadi begini ya. Apa ya? Terus terang saja saya itu punya banyak dimensi. Artinya satu sisi saja sebagai kepala MAN 1. Tapi juga ada sisi yang lain yang mungkin berbeda ya. Contoh sederhana, saya juga di rumah ngaji tiap hari pada anak-anak gitu ya. Kemudian saya juga terlibat aktif di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk ya. Kemudian juga terlibat di MTQ karena saya LPTQ, jadi pembina Syarhil Quran dan Fahmil Quran dan sebagainya. Oh, berarti itu awal karirnya di bidang mengajar Ustadz TPQ dan juga Enggak, bukan begitu ya. Artinya ketika kita bicara tentang tadi disebut sukses tadi ya, meniti karirnya seperti apa? Walaupun mungkin saya sendiri juga belum tidak membayangkan ya apa saya itu sukses apa enggak, saya juga enggak tahu ya. Ukuran sukses kan ya macam-macam, tapi saya banyak bersyukur kepada Allah bahwa saya diberi A, B, C dan banyak sekali. Ini khusus tentang MAN 1 Nganjuk, dalam hal ini dulu MAN Ngelawak, kemudian STAIM, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula juga Ngelawak, dan saya juga ngaji di Pondok Ngelawak kalau tiap hari Kamis ya. Jadi memang hubungan saya dengan Ngelawak itu sudah sangat erat sekali. Sudah sangat erat ya. Karena apa? Contoh sederhana, ayah saya Pak Ma'ruf itu juga dulu kepala MTSN Ngelawak, santri Mbah Yai Fatah, kemudian keponakan beliau juga dan seterusnya. Kami, saya 7 bersaudara, semuanya sekolahnya di Ngelawak. Sanawiyahnya Ngelawak, aliyahnya Ngelawak. Ini hubungan yang kekerabatannya sudah sangat erat ngoten nggih. Iya. Kemudian saya sanawiyah di sini, aliyah di sini, STAIM awal saya juga di sini daftarnya, terus terang saja diperintah oleh Mbah Yai agar daftar saja. Mengajar di sini? Daftar saja, daftar di perkuliahan. Tahun berapa itu kuliah S1-nya? 95 toh. Jadi mahasiswa pertama nomor 1 di pendaftaran itu nama saya yang muncul. Luar biasa. Nomor 1. Hanya karena memang ketika itu niatan saya adalah melaksanakan perintah Yai. Tidak ada niatan selain itu, dan Mbah Yai ngutus Gus sampean daftar di Setiamu dulu namanya. Setiamu engko lak konco-koncomu podo ngerti sampean daftar, nanti kan akan daftar. Jadi saya sebagai pikat lah kalau anak ayam bertelur itu seperti itu istilahnya, pikat supaya teman-teman daftar di sini, saya daftar di sini, dan saya hanya daftar kemudian ikut perkuliahan dan sebagainya sekitar 1 semester mungkin ya, karena tidak mungkin bagi saya dulu perkuliahan itu ba'da duhur, ba'da ngasar, ba'da ngisak masih ada.
Ya Oh, saya masih full ya jamnya dulu nggih, nggak seperti seperti sekarang itu. nggih, Iya, nggih, nggih. dulu seperti itu. Nah, jam-jam segitu saya ngajar ngaji di rumah. Oh, nggih, sudah ada tanggungan nggih. Sehingga saya tidak bisa apa namanya ikut ya. Jadi itu kayaknya alhamdulillah saya mahasiswa tercatat pertama ya. Itu tadi ini yang saya bisa perbuat ketika itu untuk setime ya hanya sebatas itu. Kemudian selanjutnya saya GTT di Manglawak, GTT di Manglawak sama jadi PTT sekitar 10 tahun, 95 sampai 2005. Ya, 2005 lolos tes CPNS, ya, kemudian 2017 dari selama 17 tahun tetap di ngelawak sini. Ya, maaf berapa itu ya 2005 sampai 2017 ini 12 tahun di ngelawak. 2017 diangkat jadi kepala Diman 3 di Prambon. Ya. Nah, Mei kemarin 2022 itu dimutasi ke Man 1 Nganjuk, kembali ke awal. Luar biasa sekali ya pemirsa melihat dari cerita Yai Yuhal ini bahwasanya beliau ini merintis karirnya mulai dari rumah dulu yakni menjadi pembimbing di madrasahnya dan juga di TPQ ya kalau nggak salah Ya, tempatnya. TPQ Sampai ada sekarang ya, menjadi kepala lebih tepatnya madrasah. di Matin lah. TPQ ya pernah. Sudah dalam bentuk yayasan apa? Ya, dulu belum, sekarang sudah. Alhamdulillah. Ya, ada TPQ ada tersendiri, Matin ada sendiri, Pondok ada sendiri, 3 izin itu. Subhanallah. Semoga nanti Yayasan Yai Yuhal ini akan semakin berkembang dan semakin berkembang lagi memberikan distribusi keagamaan yang lebih baik untuk lingkungan masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin, amin. Yai, saya penasaran sekali. Saya dengar bahwa sebelum kita mendatangkan Yai ke sini untuk menjadi narasumber, saya dengar selain berkecimpung di dunia madrasah sampai sekarang menjadi kepala man dan di pondok, Yai juga sempat menjadi dosen di STAIM Miftahul Ula. Seperti Iya. apa ceritanya? Iya. Bahkan saya dengar itu pemirsa bahwasanya beliau ini adalah salah satu pendiri dari Sekolah Tinggi Agama Miftahul Ula ini. Apakah benar? Mungkin bisa dikonfirmasikan sekarang. Kita penasaran sekali dengan sepak terjang dari karir panjenengan yang semakin meroket seperti sekarang ini. Monggo. Kalau pendiri resmi enggak. Oh, Jadi tapi mungkin kontribusi kecil terkait tadi di awal-awal pembukaan saya menjadi mahasiswa pertama ya dan seterusnya itu niatan agar ya ngelawak ini punya perguruan tinggi gitu ya. Saya mulai ngajar di STAIM 2010 kalau nggak salah. Apa ya? Lupa saya tepatnya ya. Mengajar apa tepatnya pada saat itu? Gonta-ganti. Ya, jadi saya itu mapelnya lintas ya, BMK, Lintas mata kuliah. Iya, lintas mata kuliah. Bimbingan membaca kitab pernah ya. Kemudian ke NO1 sampai sekarang. Logika mantek sampai sekarang. Oh, pernah ngajar mantek juga Iya, nih. sampai sekarang saya ngajar mantek. Kemudian itu tafsir ayat ekonomi, sejarah ekonomi Islam pernah. Pengantar filsafat pernah, filsafat Islam pernah ya. Sudah banyak ilmu kalam ini yang mungkin proses ya. Seharusnya apa ya? Akan mengemban. Seharusnya apa mata kuliah yang pas untuk saya itu mestinya ya. Tapi apa kemarin entah saya ngajar berapa tahun itu ilmu kalam kemudian diganti ya saya logika mantek seperti itu. Saya lupa ya 2010 mungkin. Sudah terlalu lama gitu ya, sampai sekarang masih ngajar. Dulu selain menjadi dosen, apakah Yai pernah sekaligus menjabat menjadi nopo ngoten dalam lembaga STAIM? Dulu LP3M. Ketua LP3M. Ya di LP3M dulu sering dengan Pak Zainal yang sekarang ketua STAIM itu. Pak Zainal. Ngisi diklat quantum teaching. Ini di beberapa tempat, bahkan pernah juga di Madiun ya pernah. Memberikan materi quantum teaching. Bagaimana
ngajar yang enak itu kayak apa. Kalau sekarang mata kuliah namanya micro teaching jadi bisa langsung memberikan pengalaman mengajar untuk mahasiswa. Dulu ada di antara materi diklat itu micro teachingnya ada. Praktek seperti mata kuliah FaceTime. Kalau nggak salah 10 menit apa 7 menit itu anak tampil. Semester 7 sekarang ya. Gitu ada ya. Ada, masih ada. Terus kemudian selain itu, selain menjabat menjadi ketua LP3M, mengajarnya di mata kuliah itu pindah-pindah prodi apa tetap dari awal mulai meniti karir di tahun 2010 di PAI saja atau mungkin pernah di PIAU? Dulu kan di atau PAI bagaimana? pertamanya. Kemudian ketika muncul ekonomi ya ekonomi syariah ya di ekonomi syariah. Mata kuliah ayat-ayat ekonomi saya pernah pegang, tafsir ayat ekonomi. TAES saya bangga-bangganya ya. Tafsir ayat ekonomi syariah itu pernah, sejarah juga pernah, hadis juga pernah. Hadis ekonomi syariah ada ya. Saya pernah ngajar itu. Ya senengnya kita malah banyak tambah pengetahuan ketika gonta-ganti mata kuliah gitu. Walaupun mungkin secara nggak bagus karena nggak mendalam ya. Nggak sesuai bidang otomatis. Saya enjoy saja ya. Tapi bisa nambah pengalaman menambah pengalaman dan kebetulan ya saya basis pesantren sehingga ketika terkait dengan literatur yang berbahasa Arab model kitab kuning, insya Allah nggak ada kesulitan. Terus ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Kira-kira kesannya selama ini pernah mengajar di lembaga STEM Miftahul Ulan apa mungkin kan dalam ranah pendidik itu ada yang namanya masa-masa kesulitan ataupun kemudahan kelebihan di menjalani panjenengan bidang ini untuk menjadi dosen itu apa kira-kira? Satu kata di STEM maupun di lembaga yang ada di Ngelawak ini satu kata barokah. Ini yang menjadi fokus harusnya bagi setiap siapapun yang belajar, mengajar, bekerja di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Ula, baik di Matin, di pondoknya sendiri, di MTS, di SMK, di MA, negeri swasta, termasuk STEM, itu adalah barokah. Saya tidak bisa membayangkan kata-kata barokah itu kecuali saya mengalaminya sendiri. Bagaimana bisa saya yang habis ngelawak ke pondok, ke Lirboyo, kemudian baru kemudian 5 tahun setengah habis mondok, baru lagi masuk dan kemudian bisa lolos PNS, bisa menjadi kepalaman dan seterusnya. Versi saya yaitu karena barokah dari Mbah Yai dan hal-hal lain. Sampai sekarang terus terang saja terakhir kejadian yang tidak bisa saya lupakan adalah ketika juga di bulan Mei yang kemarin setelah saya dilantik jadi kepala di Kemenak untuk menjadi kepala Man 1, belum duduk di kursi kepala sudah ikut asesmen bagi pejabat eselon 4. Itu dari 8 peserta dengan beragam background maupun kursi yang mau dituju ya, tidak hanya eselon 4, ada calon kakak Kemenak, ada calon kepala madrasah 8, yang 6 itu dari Ngelawak. Gitu ya. Subhanallah. 8 itu yang 6 dari Ngelawak. Ada yang dari STEM, ada yang dari MAN, ada yang dari MTSN. Ketemu dengan lulusan STEM ya. Ini contoh. Seperti ini sampai yang jaga itu juga tanya, ini jenenge barokah. Jadi siapapun yang masuk di Ngelawak harusnya tetap mempertahankan dan mempercayai adanya barokah itu. Kalau di logika sudah nggak bisa itu, sudah nggak bisa. Ini apalagi ini terkait dengan kasus diri saya sendiri. Sekarang sampai sekarang juga banyak orang yang nanya-nanya, loh, Kang Zuhal itu kan santri di Lirboyo kok jadi kepala Man, kok jadi PNS dan seterusnya, kan juga mungkin agak kurang nalar ya, bisa seperti itu. Tapi bagi saya ya barokah dari Mbah Yai.
Subhanallah, barokah dari Mbah Yai Qadir selaku pengasuh Ponpes Yayasan ini membawa berkah bagi seluruh lulusan maupun seharusnya kita pernah seperti itu dan itu nyata. Hanya kan namanya barokah itu bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat, nggak bisa diukur kan ya. Sehingga menjadi abstrak tapi dirasakan bisa. Di barengan saya PNS 2005 itu 40 yang lulus CPNS zaman itu pas barengan mahasiswa STAIM. 40 barengan saya 2005 CPNS Kabupaten Nganjuk itu alumni STAIM. Ini barokah itu dan setelah itu juga banyak ya. Atas saya ngerti itu terdata atau enggak saya nggak ngerti ya. Siapa alumni STAIM yang sudah jadi PNS, jadi guru atau harusnya ada data itu. Ya. Kalau misalnya membahas tentang keberkahan dari Yai Qadir selaku Ponpes Miftahul Ula, itu tidak akan ada putus-putusnya. Terbukti ya Yai, banyak sekali lulusan dari STAIM yang bahasanya menjadi orang di masyarakat nggih. Nah, sudah lulusan-lulusan yang dikeluarkan dari STAIM ini semuanya menjadi orang yang penting di masyarakat. Maka dari itu pemirsa, saya ajak kalian semua, Anda semua yang ada di rumah untuk kuliah di STAIM, karena STAIM terbukti salah satunya inilah dari lulusannya menjadi orang yang sukses di masyarakat. Baiklah pemirsa, mungkin itu saja bincang-bincang kami dengan narasumber kita yang sangat spesial di siang hari ini, yakni Yai Yuhal Ma'ruf. Semoga bisa mendatangkan manfaat keberkahan bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasinya dan sudah menonton podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.